Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu sadis fi bayani ahli tasawuf. Pembahasan yang keenam, penjelasan tentang ahlu tasawuf. Walam yusamma ahlu tasawuf illa litasfiyati batinihim binuril ma'rifati wat tauhid. Tidaklah disebut ahlu tasawuf kecuali karena bersihnya batin mereka dengan cahaya kemakrifatan dan ketauhidan. Auli annahum intasabu li ashabis suffah, ataupun dinamai mereka sebagai ahli tasawuf itu karena mereka menisbatkan pada ashabus suffah. Au lil libasihim asuf, atau karena pakaian mereka adalah dari suf wol, dari kulit kambing, kulit domba. Lil mubtadi'i sufil ghanam, untuk permulaan adalah suf kambing. Walil mutawassit suful al-mu'iz, walil muntaha suful mar'az, wa huwa suf al-murabba. Wa kadzalika haluhum fil batin ala hasabi maratibihim. Begitu juga kondisi mereka dalam batin tergantung martabat tingkatan hal mereka. Wa kullu li thayyibatil atimah. Langsung falafdhu tasawuf arba'atu ahrufin wa hiya al-wawu wa hiya at-ta was-sad wal waw wal fa. Fata'u taubat, taubatul zahir wa taubatul batin. Was-sad sifa wa huwa ala naw'ain, sifaul qalbi wa sifa usir. Fasifaul qalbi ay yusaffi qalbahu minal kaduratil basyariyah mithlul alaqah allati tahsul fil qalbi min kasratil aql, mithlul hubbi ziyadatil kasab wa tasfiyatul qalbi min hadhil kadurat la tahsul illa bimulazamati dzikrillah. Wasifa usir al-istimnab mulahadatu ma siwallah wa mahabbatu bimulazamati asma'it tauhid wal waw wil al wilayah. Bab yang keenam ini penjelasan ahli tasawuf. Ahli tasawuf itu adalah dinamakan tasawuf karena litasfiyati batinihim binuril ma'rifah wa tauhid, karena bersihnya batin mereka dengan cahaya kemakrifatan dan ketauhidan. Yang disebut makrifat itu adalah orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik tawakalnya maupun melipat sebab dan akibat, kemudian tidak melihat sebab dan akibat kecuali yang menciptakan sebab dan akibat. Lah karena wat tauhid, sedangkan tauhid itu adalah kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang wujud kecuali Allah, tidak ada yang
dicinta kecuali Allah, tidak ada yang pemberi rizki kecuali Allah. Itu tauhid. Artinya tauhid itu adalah perwujudan dari kalimat la ilaha illallah gitu. Lah orang yang batinnya bersih, maksudnya bersih dari apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau tidak terkotori kemarifatannya oleh segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka karena batin mereka itu bersih, maka mereka disebut ahlut tasawuf gitu. Seperti kotornya ibadah kita. Jika ibadah kita itu karena surga dan neraka, maka berarti hati kita masih kotor gitu. Karena ketika kita menengok makhluk, kita sedang berpaling dari Khalik. Ketika kita melihat surga dan neraka, berarti kita lagi berpaling dari yang menciptakan surga dan neraka. Maka untuk sebagian orang, surga adalah penyelamat, surga dan neraka itu adalah penyelamat. Sementara untuk sebagian yang lain, surga dan neraka itu yang menghijab antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena angger ora ana surga dan neraka, sing mau wis fokus maring Gusti Allah tetap fokus, tapi akan tergoda kepada selain Allah manakala diiming-imingi oleh sesuatu yang membuat kita nikmat. Lah bersihnya kita dari tujuan tentang surga dan neraka, itulah kesucian hati gitu, atau kebersihan batin ahli tasawuf. Lah kemudian menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa tasawuf itu berasal dari 4 huruf. Yang 1 huruf yaitu ta, artinya adalah taubat, yang sudah sering kita bahas. Minat taubat wahya ala wajhain, taubatul zahir wa taubatul batin. Yang disebut dengan taubat zahir itu adalah taubatnya seseorang dari anggota tubuh yang melakukan maksiat. Sementara tobatnya batin adalah ketika kita melakukan kesalahan di dalam batin kita, melakukan kemaksiatan dan kelalaian di dalam batin kita. Misalnya orang bergantung dengan amalnya. Apakah bergantung dengan amal itu untuk masuk surga ataupun jauh dari neraka itu merupakan perbuatan yang terpuji ataukah yang tercela? Itu kita menggantungkan surga dan neraka itu dengan amal perbuatan kita, apakah itu merupakan perbuatan yang terpuji ataukah tercela? Itu tercela karena akan muncul berbagai statement di sini. Yang pertama adalah bangga diri. Orang yang akan bersandar pada amalnya itu akan muncul ujub, bahwa saya sudah melakukan amal perbuatan, mestinya harus diganjal seperti ini. Itu syarat orang yang bergantung kepada amal, melihat amal itu harus dari diri sendiri, maka ini menjadi tercela. Paham nggak? Kalau dia nggak bergantung dengan amalnya, maka dia nggak mungkin akan menuntut surga dengan amalnya, nggak mungkin bergantung dengan surga kepada amalnya. Itu
Lah karena dia bergantung kepada amalnya, maka syaratnya kaya amal itu muncul dari dirinya sendiri gitu. Karena saya sudah beramal, maka saya berhak mendapatkan surga. Saya beramal, maka saya berhak dibebaskan dari api neraka itu. Nah ini dan hal seperti ini itu harus taubat kepada Allah. Makanya Al-Quran mengatakan watubu ilallahi jami'a, taubatlah kepada Allah secara keseluruhan. Artinya taubat itu tidak melihat makom. Orang yang tadinya menyembah berhala menjadi menyembah Allah itu harus bertobat karena menyembah berhala. Orang yang tadinya menyembah Allah karena surga, dia harus bertobat karena dia telah salah melakukan perbuatan tersebut gitu. Nah, yang tadinya orang beribadah karena riya ataupun karena apa, dia harus bertobat. Artinya dalam berbagai makom seseorang itu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada tak gitu. Kalau tobat secara lahiriah, secara zahir itu adalah tobat dari kemaksiatan yang sifatnya anggota tubuh kita yang jasmaniah gitu. Mata kita ketika melihat yang yang haram, maka kita harus bertobat. Lah, tapi kita juga anggota tubuh kita bisa digunakan ketika kita melihat dengan mata kita segala sesuatu kok tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, maka kita harus bertobat kepada Allah dari kesalahan batiniah kita. Kayak ini ya. Kita melihat di belakang rumah kita pohon ya yang dipenuhi dengan buah. Kemudian kau tidak melihat Gusti Allah sing aweh rezeki, maka berarti kita lalai, dan kelalaian ini harus kita tobati karena watubu ilallahi jami'a. Tobatlah kepada Allah dengan keseluruhan tobat itu. Jadi makanya kenapa kok kita itu sedurung sholat kon maca istighfar. Ketika berada di dalam sholat kita membaca istighfar, dan sesudah kita sholat disunahkan membaca istighfar lagi. Lah karena makom kita di mana ketika urung sholat mungkin lalai, ketika kita berada di dalam sholat, makom yang mestinya kita harus ingat, kita lalai juga, dan setelah itu kita lalai lagi. Lalai di pertama itu karena kelalaian itu berada di dalam kelalaian. Lah, tobat yang kedua, kita itu tobat karena lalai berada di dalam ketidaklalaian. Ibadah kan ketidaklalaian, tapi kok kemudian kita lalai, kita bertobat di dalam ketidaklalaian. Lalai dalam lalai itu lebih parah daripada lalai dalam ingat. Tapi ya ngisi-ngisi natok ya, masa ingat kok kemudian lalai di lalai di dalam ingat itu ya mungkin makomnya lebih ya. Lebih lumayan lah. Gue taubat, semoga bermanfaat. karena angel lah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.